Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Ghafar Zen. Untuk hari ini kita akan belajar contoh khutbah Jumat. Untuk contoh khutbah Jumat ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yakni khutbah pertama, untuk besok sesi yang kedua khutbah yang kedua. Untuk syarat dan rukunnya sudah dipelajari atau sudah kita upload kemarin di video sebelum ini. Langsung saja kita mulai. Ini untuk khutbah yang pertama. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Setelah kita menjalankan sholat fardu 5 waktu, kita terbiasa berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara menggapai hidup bahagia itu? Tentu kita akan menjawab sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174. Bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Pertama adalah rizki yang halal. Rizki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah.
segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawaddah dan rahmah, putra-putrinya solih dan solihah, jiwa raga semangat untuk ibadah, harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umrah ke Makkah, serta ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rizki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan, membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal alhamdulillah berkah dan dapat untuk menggarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah dapat mencukupinya. Bagaimana tidak? Jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta harus menghidupi 5 anaknya, namun bisa hidup dengan cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rizki halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rizki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Kedua, qanaah, ridho dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Jawa disebut nrimo ing pandum. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 730. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Yang artinya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rizki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ungduru ila man asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdadu ni'matallahi alaikum. Artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang-orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda juga wajib untuk bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan, dan begitu seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Yang ketiga, taufiquhu illa ta'at, yaitu mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid, dan yang sesamanya. Merekalah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Keempat, halawah ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 1 halaman 12. Salasu man kunna fihi wajada halawatal imani ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Yang artinya ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia membenci dimasukkan ke neraka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rizki yang halal. Qanaah, menerima apa yang telah diberikan Allah, mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan, dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barrur raufur rahim. Setelah itu khatib duduk. Kemudian sang Bilal melantunkan sholawat Nabi. Setelah melantunkan sholawat Nabi selesai, khatib berdiri lagi untuk melanjutkan khutbah yang kedua. Untuk khutbah yang kedua, kita berikan contoh untuk pertemuan berikutnya. Mungkin hanya ini, apabila ada kesalahan dan perbedaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qawli wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.